Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku akan membahas tentang aset tak berwujud berdasarkan PSAK 19. Pertama, kita pahami dulu konsep dasarnya. Aset tak berwujud itu adalah aset non-moneter yang tidak punya bentuk fisik, tetapi tetap punya nilai ekonomi bagi perusahaan. Contohnya seperti software, hak paten, copyright, merek dagang, sampai daftar pelanggan. Nah, walaupun gak kelihatan ya secara fisik, tapi aset ini bisa menghasilkan keuntungan di masa depan. Nah, supaya suatu aset bisa diakui sebagai aset tak berwujud, ada beberapa syarat pentingnya nih. Yang pertama, aset tersebut harus diidentifikasi. Artinya, bisa dipisahkan atau berasal dari hak hukum. Yang kedua, harus ada pengendalian. Jadi, perusahaan bisa mengontrol manfaat dari aset tersebut. Dan yang ketiga, harus ada manfaat ekonomi di masa depan, misalnya pendapatan atau menghemat biaya. Selanjutnya kita masuk ke pengakuan dan pengukuran. Aset tak berwujud hanya bisa diakui kalau kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi dan biayanya bisa diukur secara andal. Kalau pengeluarannya tidak memenuhi kriteria, maka langsung dicatat sebagai beban, bukan aset. Aset tak berwujud bisa diperoleh dari berbagai cara. Misalnya, dibeli secara langsung, dari kombinasi bisnis, hibah pemerintah, pertukaran aset, atau bahkan dihasilkan sendiri oleh perusahaan. Nah, untuk yang beli secara terpisah, nilainya diukur dari harga beli ditambah biaya-biaya langsung sampai aset siap digunakan. Tapi ada juga biaya yang tidak boleh dimasukkan seperti biaya promosi, pelatihan karyawan, atau biaya administrasi umum. Nah, kalau aset tidak berwujud dihasilkan secara internal, ini agak tricky ya, karena harus dibedakan antara tahap riset dan tahap pengembangan. Untuk tahap riset, semua biaya langsung dibebankan. Nah, sedangkan tahap pengembangan bisa diakui sebagai aset tetap, tapi dengan syarat tertentu. Misalnya, proyeknya layak secara teknis dan punya potensi menghasilkan manfaat ekonomi. Selanjutnya kita bahas amortisasi. Aset tak berwujud yang punya masa manfaat terbatas harus diamortisasi, biasanya menggunakan metode garis lurus. Amortisasi ini dimulai saat aset sudah siap digunakan dan dihentikan ketika aset tersebut sudah tidak digunakan lagi atau dilepas. Sedangkan untuk aset dengan masa manfaat tidak terbatas, tidak diamortisasi, tapi harus diuji penurunan nilainya setiap tahunnya. Nah, ngomongin soal penurunan nilai, kalau nilai tercatat aset lebih besar dibanding nilai yang bisa dipulihkan, maka harus diakui sebagai rugi penurunan nilai. Terakhir, dalam laporan keuangan, aset tak berwujud harus disajikan dengan jelas, mulai dari nilai tercatatnya, metode amortisasi, sampai perubahan yang terjadi selama periode berjalan. Pada intinya, walaupun aset tak berwujud ini tidak terlihat secara fisik, tapi perannya sangat penting dalam mendukung kegiatan bisnis dan menghasilkan keuntungan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang aset tak berwujud berdasarkan PSAK 19. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian lebih paham ya. Terima kasih yang sudah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.